Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan malam kali ini, kami Ahmad Zaki Sena dalam channel pembahasan ilmu tasawuf, jati diri, dan ilmu spiritual. Pada malam yang berbahagia ini kami akan mengangkat suatu pembahasan, yaitu berdamai dengan kekuatan aura positif alam semesta. Saya ulangi lagi, berdamai dengan kekuatan aura positif alam semesta. Bagaimana penjelasannya? Sebelum kita berdamai dengan lingkungan alam, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Berpuncak dimulai dari diri kita sendiri dulu, ya. Bagaimana kita mau berdamai dengan alam semesta kalau tidak dengan dirinya sendiri pun tidak berdamai dengan dirinya sendiri? Bagaimana maksudnya Mas Zaki berdamai dengan dirinya sendiri? Maksudnya adalah kita harus mensyukuri akan karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, kita harus hati kita meresapi dan menghayati akan kenikmatan hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami, telah masih bisa bernapas menghirup dengan suasana yang nyaman. Pun pula kita masih diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kita diberi karunia Allah, hidayah yang sangat terindah, termahal, yaitu iman dan Islam. Iman masih bisa meyakini bahwa Allah lah Sang Maha Pencipta, dan kita pun menganut ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus disyukuri dari mulai bangun tidur, dan berharap semoga aktivitas, kegiatan, perbuatan kita itu mengharap limpahan petunjuk dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuknya, minta kekuatan taufiknya, hidayahnya kepada Allah agar perbuatan kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pula pada saat kita beraktivitasnya pun selalu dalam keadaan terjaga, terawasi oleh karunia kenikmatan yang telah Allah berikan agar kita jaga amanatnya. Tentunya cara menjaganya itu adalah dengan hati kita terhubung kepada Allah melalui zikrullah sampai kita tidur kembali. Tidur kembali kita pun mensyukuri, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kehidupan kepada kita. Sekarang saya mau istirahat. Semoga istirahatnya ini ruh kami tidak lepas daripada mengingat-Mu, ya Allah. Engkau yang menggenggam jiwa raga kami. Kutitipkan kepada Engkau akan keselamatan kami, dan ampuni dosa-dosa kami pada saat saya beraktivitas di pagi, siang, sampai sekarang ini. Dan apabila mereka yang telah berbuat dosa kepada kami maafkan, ya Allah. Apabila kami belum maksimal, minta maafnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikannya. Kalau kita belum bisa berbuat baik, kita minta maaf kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Tuh. Selanjutnya, berdamai dengan keluarga kita, berdamai dengan istri kita, berdamai dengan anak-anak kita, berdamai dengan orang tua kita. Berdamai di sini maksudnya apa? Harus saling pengertian, harus saling kasih sayang, menerima kekurangannya, jangan menerima kelebihannya saja, kekurangannya pun harus kita maklumi dan kita menerimanya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Karena dari kebaikan-kebaikan
keluarga kita, istri kita, orang tua kita pun harus kita junjung tinggi. Pun pula kepada anak-anak kita, agar kita itu harus menjadi suatu pengayom, suatu pelindung, pendidik dengan penuh kasih sayang. Karena semuanya adalah amanat dari Allah, harus berdamai dengan mereka semuanya, membaca keinginan semuanya. Karena mereka menganggap kita itu adalah orang yang mendapatkan amanat atau bisa minta perlindungan dan kasih sayangnya. Yang selanjutnya adalah berdamai dengan tetangga kita, lingkungan sekitar kita. Jangan sampai merugikan kepada mereka, jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai mereka merasa tersakiti dengan keberadaan kita, tidak nyaman dengan keberadaan kita. Justru sebaliknya, kita harus memberikan suatu kenyamanan atau kenikmatan dan kemanfaatan kepada mereka semua. Apabila mereka memberikan suatu keburukan, kita maafkan, kita beri ampunan atau kemakluman kepada mereka, karena tidak lepas daripada kekurangan. Kita berdamai pula dengan lingkungan tempat kerja kita, aktivitas kita, di mana kita selalu berhadapan, berkomunikasi, bersosialisasi, bekerja sama, sehingga dengan semuanya itu harus tercipta hubungan harmonis. Karena tidak ada suatu kesempurnaan itu milik Allah, maka kita harus saling menutupi segala kekurangannya dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki semuanya, untuk dalam tujuan yang sama, tujuan kebaikan, tujuan memperoleh keberkahan, memperoleh pahala atau memperoleh keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berdamai dengan lingkungan semesta, lingkungan sekitarnya. Apa itu diantaranya? Diantaranya kita berdamai dengan udara, berdamai dengan air, berdamai dengan tanah, berdamai dengan binatang-binatang lingkungan, dan berdamai dengan lingkungan yang ada. Jangan sampai memberikan suatu kerusakan, karena mereka semua wujud ada itu atas dasar kehendak Allah, diciptakan oleh Allah. Jangan sampai kita merusaknya, bahkan sampai membunuhnya. Kata merekanya, tanpa salah kenapa saya itu dibunuh? Saya tidak mengganggu kalian, kenapa engkau menyakiti dan membunuh saya? Jangan sampai kita itu berbuat seperti itu. Pun pula kita harus menikmati nyanyian-nyanyian alam, nyanyian gemericik air, nyanyian lambayan-lambayan goyangan daun, lambayan sepoyan-sepoyan udara. Pun pula kicauan-kicauan burung yang sedang berdendang ria. Tiada lain mereka itu mengungkapkan rasa kebahagiaannya yang diciptakan oleh Allah untuk memuji kepada Allah. Hanya kita saja yang tidak tahu pujian mereka. Mereka itu semuanya memuji Allah. Tusabbihu lahu, dalam ayat Al-Quran, tusabbihu lahu samawati sab'an wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka semua itu bertasbih di langit yang 7 dan juga bumi, wa man fihinna, dan juga di dalamnya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu yang lain kecuali mereka semua bertasbih untuk memuji Allah. Walakin la yafqahuna tasbihahum, kecuali kita itu tidak mengetahui tasbih zikirnya mereka. Ya, jadi mereka itu semuanya pada muji Allah. Kita harus berdamai kepada mereka. Pun kita kan disuruh untuk berzikir kepada Allah. Mereka berzikir kepada Allah dengan tasbihnya, kita berzikir kepada Allah dengan ismul zat, nama agung Allah, sehingga dari semua itu tercipta suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang saling melengkapi, saling membutuhkan, saling untuk bekerja sama di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berdamai dengan segala keadaan apa yang Allah kehendaki, Allah yang Allah ciptakan, Allah yang Allah takdirkan kepada semua
diri kita, keluarga kita, alam semesta. Allah menjadikannya agar kita itu menjadi orang yang menerima keadaannya, menerima qada dan qadarnya. Kalau kita tidak menerima qada dan qadarnya, maka dalam hadis qudsi itu disuruh untuk keluar dari bumi Allah. Kalau kita keluar dari bumi Allah, lalu mau ke bumi siapa? Kalau kita diusir dari desa, mungkin ada desa lain. Diusir dari kota, mungkin ada kota lain. Tapi kalau kita diusir dari planet bumi ini, kita suruh mau ke planet yang mana, tidak ada lagi. Terus kalau kita tidak meridhoi dengan kehendak Allah, dengan tidak berdamai dengan kehendak Allah atau takdirnya Allah, maka kita disuruh untuk mencari Tuhan, jangan Tuhannya Allah. Lalu kita mau mencari Tuhannya siapa kalau bukan Allah? Sungguh. Jadi marilah kita untuk selalu berdamai dengan semuanya, dari diri sendiri, keluarga, tetangga, tempat kerja, lingkungan, dan alam semesta. Sehingga alam semesta itu mengeluarkan aura positif, kekuatan energinya kepada kita, mendukung untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.